teman-temanku gitu loh. Kurang lebih kira-kira, ah, menurut teman-teman semuanya, bayangin itu gitu loh. Kita dikatain buronan, maling, segala macam, DPO. WhatsApp yang seharusnya hampir sama fungsinya dengan telepon, malah menjadi bumerang bagi kita gitu loh. Setelah kita membaca WhatsApp, itu malah terjadi kekacauan yang sangat luar biasa dalam pemikiran kita sehingga kita ketakutan terlalu berlebihan. Bayangin itu teman-teman gitu loh. Memang iya benar gitu loh. Ini adalah kesalahan kita ya kan karena kita telat bayar. Ini banyak yang bertanya teman-temanku, jika tidak merespon telepon, WhatsApp ataupun email, bahkan sampai kita mengganti nomor dan menghapus WhatsApp, kira-kira ada nggak sih resiko yang fatal yang akan terjadi sama kita? Itu pertanyaan dari teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Oke teman-teman, hari ini saya luruskan ya. Jika kita tidak merespon telepon, jika kita tidak menanggapi WhatsApp dan email, sebenarnya apa sih yang akan terjadi? Benar nggak sih ini akan beresiko dan berdampak parah buat kedepannya? Kan itu yang teman-teman jadikan sebagai hal yang cukup menakutkan. Sebenarnya gini teman-teman, jika Anda tidak merespon telepon, sebenarnya nggak ada masalah sih. Karena tidak ada kesepakatan, perjanjian sejak awal. Kita wajib merespon telepon, kan tidak ada. Lagian, selama ini kita juga tahu bahwasanya telepon itu yang seharusnya digunakan ketika si debetur ya telat bayar dan itu hanya untuk dikonfirmasi, gunanya untuk itu gitu loh, untuk dikonfirmasi, dipertanyakan kenapa belum melakukan pembayaran. Tapi pinjol yang terjadi apa gitu loh dari debt collector, bukannya digunakan untuk menanyakan keberadaan tapi dijadikan sebagai sarana buat melakukan penekanan, pengancaman yang mana setelah kita menerima telepon malah otak kita panik teman-teman, kita makin stres, bukan duit aja yang mau kita cari tapi bahasa-bahasa yang mereka lontarkan juga harus kita terjemahkan. Jadi rasa saya Anda tidak respon telepon itu sudah pasti alasannya yang sangat tepat. Habis itu dari WhatsApp. WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai sarana untuk kita berkomunikasi supaya kita bisa uh, menjelaskan fakta apa yang sedang terjadi. Tapi WhatsApp teman-teman, coba Anda lihat di layar saya teman-temanku gitu loh. Kurang lebih kira-kira, menurut teman-teman semuanya, bayangin itu gitu loh. Kita dikatain buronan, maling, segala macam, DPO. WhatsApp yang seharusnya hampir sama fungsinya dengan telepon, malah menjadi bumerang bagi kita gitu loh. Setelah kita membaca WhatsApp, itu malah terjadi kekacauan yang sangat luar biasa dalam pemikiran kita sehingga kita ketakutan terlalu berlebihan. Bayangin itu teman-teman gitu loh. Memang iya benar gitu loh. Ini adalah kesalahan kita ya kan karena kita telat bayar. Tapi bukan berarti kita harus diancam teman-temanku gitu loh. Makanya telepon, WhatsApp itu penghubung ketika jarak jauh. Ketika si debetur tidak bisa dihubungi dan si debetur belum melakukan pembayaran, melalui komunikasi inilah si pinjol-pinjol ini melakukan konfirmasi. Ya, tapi bukan dijadikan sebagai sarana untuk mencaci maki. Habis itu email teman-temanku. Email rasa saya fungsinya juga sama gitu loh. Email hampir sama, dia sebuah alat komunikasi juga kan untuk berkomunikasi dengan debetur jarak jauh gitu loh ya kan, dipertanyakan kenapa belum melakukan pembayaran, apa penyebab. Tapi tidak, email itu digunakan sebagai sarana untuk mengancam dengan mempermainkan pasal, dikirimkan surat somasi dan segala macam. Itu kan jadi lucu jadinya ya kan, malah kita makin stres, kita makin panik. Jadi pinjol itu sebenarnya sangat kesal teman-temanku ketika Anda memutus komunikasi tadi seperti telepon, WhatsApp, dan email. Ketika Anda putus komunikasi itu, mereka sangat kesal itu. Karena itu adalah senjata ampuh mereka teman-temanku. Senjata ampuh mereka. Kalau misalnya telepon itu Anda tutup atau Anda tidak merespon sama sekali, pinjol ibarat kehilangan tulang mereka teman-teman. Jadi kalau tulang mereka hilang, jadi mereka itu akan hancur dengan sendirinya gitu. Untuk berdiri pun mereka udah nggak sanggup karena itu satu-satunya kekuatan yang mereka punya untuk mengelabui Anda. Kenapa saya bilangin untuk mengelabui? Contoh, ini teman-temanku, coba Anda perhatikan yang ada di layar ya. Yang ada di layar di sini kan dia sampaikan, bayar hutangmu sekarang sebelum gue sebarluaskan muka kau. Ini sebelum orang tahu ada maling pinjol. Ah, kalau seandainya WhatsApp Anda tidak Anda respon atau WhatsApp itu sudah tidak aktif, Anda ganti nomornya, mereka mengirim hal ini kemana?
nggak tahu lagi kan tempatnya kan. Otomatis secara tidak langsung mereka akan dimatikan dengan langkah tersebut dan mereka tidak terima dengan hal itu. Kalau mereka harus dimatikan dengan langkah itu mereka tidak terima. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, kalau Anda bertanya sama saya jika tidak respon telepon apa yang akan terjadi Bang? Sebenarnya nggak ada. Secara spesifik nggak ada hal-hal yang akan terjadi yang berat, beresiko yang berat nggak ada. Itu cuman karena si pinjolnya sakit hati gitu loh. Ya, debt collector nggak bisa mengancammu. Ketika debt collector tidak bisa mengancammu, mengirimkan gambar-gambar seperti tadi, tipis peluang atau kecil harapan untuk Anda mau gali lubang tutup lubang. Kalau Anda tidak mau gali lubang tutup lubang, ini mutlak pinjol rugi. Ya, pasti teman-teman akan bertanya, gimana mau rugi Bang? Kan mereka mempunyai debt collector lapangan atau pihak ketiga untuk tidak semua pinjol legal mempunyai DC lapangan. Ya, dan tidak semua DC lapangan itu harus diperintahkan ke rumah. Kayak gitu teman-temanku. Ya, harus berkunjung ke rumah tidak. Ini perkaranya Anda masih ingat nggak dengan wajib menagih 90 hari? Setelah 90 hari, pinjol wajib menjalin kerjasama dengan lawyer satu, penagih pihak ketiga satu. Pihak ketiga ini tidak semerta-merta mereka harus sampai ke lapangan, harus berkunjung ke rumah, tidak juga. Ya, karena persyaratan yang ketat yang diminta oleh OJK. Pinjol tidak sanggup menyediakan hal itu. Masih banyak debt collector itu yang tidak memenuhi syarat, tidak mempunyai sertifikat, terkadang mereka itu juga bodong dan segala macam. Banyak teman-temanku. Maka dari itu, buat saudara-saudaraku semuanya, kalau Anda hari ini beranggapan, jika kita tidak merespon telepon, kita bisa dipenjara, jika kita tidak merespon WhatsApp, kita bisa dipidana, omong kosong. Itu nggak ada sebenarnya. Kalau Anda tidak respon telepon, kan sudah saya jelaskan tadi, si debt collectornya menjadi taruhan. Kemungkinan besar kalau Anda tidak respon juga, buat apa pinjol menggaji mereka sementara tidak ada yang menanggapi? Nah, ini yang dikesalkan. Makanya debt collector itu sangat marah dan mereka benci banget. Ketika Anda tidak merespon telepon, ini taruhannya pekerjaan mereka loh. Kemungkinan besar mereka akan dipecat. Ngapain lagi pinjol menyewa jasa mereka yang pada akhirnya semua nggak ada gunanya. Orang nggak ada merespon, apalagi tagihan yang dia dapat. Tidak ada orang yang mau gali lubang tutup lubang. Itulah yang mereka kesalkan. Makanya terkadang, jangan coba-coba blokir kami. Jangan coba-coba ganti nomor. Perusahaan kami perusahaan besar, kalau kalian tidak mau berurusan dengan perusahaan ini, kita akan proses. Sebenarnya nggak ada. Ya, debt collectornya sakit hati. Terserah mau pinjol apa gitu. Tujuannya ya seperti tadi. Kalau teleponmu aktif, kamu ditelepon, diancam-ancam, besar kemungkinan terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau WhatsAppmu aktif, kamu akan dikirimin gambar-gambar seperti tadi, DPO, buronan, segala macam. Ya besar kemungkinan kamu akan gali lubang tutup lubang lagi. Walaupun chat-chat yang mereka kirim itu kan terkadang tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya mereka juga nggak peduli dengan hal itu. Karena namanya kita yang sedang galbay, kita mana berpikir ini aplikasi mana, pasti kita sudah ada dugaan, oh ini pasti ini, oh ini pasti ini, walaupun di dalam itu tidak ada menyebutkan nama aplikasi. Ya, jadi secara garis besarnya teman-teman, Anda tidak respon telepon, tidak respon WhatsApp atau email, itu tidak ada yang berbahaya. Atau bahkan Anda ganti nomor. Ya, Anda ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, itu juga tidak ada berbahaya. Karena kita mempunyai alasan yang jelas, alasan yang valid. Kita mengganti nomor karena selama ini telepon yang seharusnya dipergunakan untuk penghubung ketika jarak jauh malah dijadikan sarana untuk mengancam-ancam dan mencaci maki. WhatsApp juga seperti itu. Ini adalah sarana penghubung malah dikirimin gambar-gambar yang tidak-tidak. Kita mempunyai alasan. Kita ganti nomor itu ya karena itulah alasannya gitu loh. Bukan karena kita lari dari hutang, tidak. Bukan karena kita beranggapan untuk kabur, tidak gitu loh. Dan teman-teman juga jangan berpikir kalau kita ganti nomor, kontak kita dihubungi, Bang. Itu juga nggak ada ngaruhnya, teman-teman. Ya, karena Anda telat bayar, ya kan? Anda telat bayar aja. Mau Anda respon, mau tidak Anda respon, kontak darurat menjadi target utama mereka. Saya berulang kali nyampaikan sama teman-teman semuanya. Kenapa kontak darurat menjadi target utama? Dia akan memunculkan pihak ketiga dari kontak darurat. Mana kontak darurat kita yang bisa diadu domba nanti, inilah yang akan menjadi musuh terberat kita, teman-teman. Pasti kontak darurat akan kesal dong, akan marah, dan kita akan diadu domba dalam hal itu. Jadi jangan gara-gara Anda kira, gara-gara kita mengganti nomor, menghapus WA, kontak darurat kita. Ya, atau kita tidak merespon segala macam, kontak darurat menjadi sasaran.
Nggak ada hubungannya. Ya, yang jelas hari ini abaikan aja semua panggilan mereka, nggak usah dihiraukan juga teman-teman. Justru semakin kita pikirkan, kita respon, itu malah bikin kita stres dan bikin kita panik gitu loh. Kapan perlu, ganti aja nomornya semuanya, itu jauh lebih tenang, dan habis itu Anda bisa fokus bekerja, berusaha kumpulkan duit. Nanti duitmu sudah terkumpul, dinegosiasikan. Ingat, duitmu sudah terkumpul, negosiasi ya, negosiasi. Kalau misalnya mereka tidak mau bang, ya sudah, galbay, resikonya BI checking. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa disupport. OJK mengundurkan diri, bos pinjol ditangkap. Penasaran teman-teman semuanya? Ini pinjol legal loh teman-teman, bukan pinjol ilegal. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. OJK lagi kacau, bos pinjol tertangkap teman-teman. OJK pejabatnya pada sibuk mengundurkan diri teman-teman, bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang jabatan sebagai ketua OJK atau petinggi OJK diambil oleh Ibu Kiki ya, atau siapalah nama ibu itu ya, lupa juga saya teman-teman. Yang jelas yang cantik itu teman-teman, mantan pemain sinetron teman-teman semuanya. Sekarang bos perusahaan pinjol ditangkap ya. Ini berbarengan atau selang beberapa puluh jam aja ya, OJK mengundurkan diri, bos pinjol ditangkap. Penasaran teman-teman semuanya? Ini pinjol legal loh teman-teman, bukan pinjol ilegal ya. Ini saya mau bacakan buat teman-teman semuanya tentang OJK bubar dan bos pinjol ditangkap. Tapi jangan lupa disupport ya teman-temanku ya. Ini bisa lihat di sebelah saya teman-teman. Mungkin yang kita pajangnya tidak lengkap teman-teman, mungkin judul dengan gambarnya saja. Oke. Bos perusahaan pinjol di RI ditangkap. Ini kasusnya. Mungkin yang nggak tahu ya kasusnya, bosnya bos yang mana nih, pinjolnya pinjol apa nih, dengerin. Ini berita saya ambil dari CNBC Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan yang menyeret penyelenggara pinjaman daring atau Pindar PT Kraude Membangun Bangsa atau PT CMB. Kasus ini juga menjerat YS yang menjabat sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut. Penyidik OJK telah melakukan pelimpahan tahap 2, yakninya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2026. Langkah ini diambil setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21 oleh jaksa penuntut umum. Berarti selesai sudah ya Kraude ya. Perkara ini mencuat setelah adanya dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan perbankan yang dilakukan dalam rentan waktu Januari 2023 hingga September 2024. Modus operandi yang digunakan meliputi penyampaian data palsu kepada otoritas serta manipulasi pencatatan pembukuan perusahaan. Dalam proses pengawasannya, OJK menemukan fakta mengejutkan mengenai adanya aliran dana yang tidak wajar. OJK mendeteksi adanya pencatatan palsu terkait penyaluran dana dari pemberi pinjaman atau lender kepada puluhan mitra. Ternyata tidak pernah ada. Luar biasa ya. Dia bikin penyaluran dana siluman. Hebat juga. Harusnya OJK juga melakukan hal yang sama ke pinjol-pinjol lainnya gitu loh. Kan banyak, kalau Kraude kan nggak begitu besar gitu ya kan. Coba ke pinjol lainnya, banyak juga itu ketimpangan. Mudah-mudahan dengan kemunduran pejabat-pejabat OJK ini nanti ada pengganti yang benar-benar ya, bukan dari wajah lama aja gitu loh. Ada pengganti yang benar-benar yang bisa independen. Tolong dong semua aturan OJK yang telah dibentuk oleh OJK ini ditegakkan dengan tegas ya. Selama ini aturan itu cuma dibuat, habis itu tidur. Nggak tegak dia. Nggak jalan barang itu. Oke? Kita lanjutkan teman-temanku. Di sini mana tadi ya? OJK menemukan dugaan pencatatan palsu atas penyaluran dana lender kepada 62 mitra fiktif yang dilaporkan ke dalam sistem pusat data fintech lending. Kan gila namanya itu. Ke Pusdapil ya.
OJK seolah-olah para mitra tersebut menerima pinjaman dana, tulis OJK dalam keterangan resmi dikutip Sabtu 31 Januari 2026. Penanganan kasus ini dilakukan melalui proses penegakan hukum yang panjang dan berjenjang. Sebelum masuk ke ranah penyidikan, OJK telah melakukan serangkaian langkah mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus hingga akhir menetapkan PT CMB dan YS sebagai tersangka. Atas tindakan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan penguatan sektor keuangan Undang-Undang P2SK. Ancaman hukum yang membayangi tersangka tergolong berat, baik dari sisi kurungan fisik maupun finansial. Tersangka disangkakan melanggar pasal 299 ayat 1 huruf A Jonto pasal 118 ayat 1 Undang-Undang P2SK terkait usaha jasa pembiayaan serta ketentuan pidana perbankan. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda sebanyak 200 miliar tegas OJK. Mantap kan teman-teman? Habis itu lagi, sebelumnya pihak tersangka sempat melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menggugat status tersangka mereka. Namun hakim menolak seluruh permohonan tersebut pada 26 Januari 2026. Sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan OJK dinyatakan sah secara hukum. OJK menegaskan akan terus konsisten dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan melalui kerjasama ketat dengan kepolisian dan Kejaksaan RI. Langkah tegas ini diterapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat lembaga jasa keuangan dari praktik-praktik ilegal. Nah, gitu teman-teman semuanya. Tahu kalian kan? Itu adalah salah satu pinjol legal, pinjol resmi, pinjol yang terdaftar atau namanya sekarang Pindar, pinjaman daring. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi bermasalah dengan hal itu, bersyukurlah kalian semuanya gitu. Selesailah barang itu teman-teman. Ya. Bayangin dia aja bisa manipulasi seolah-olah dana sudah dipinjam orang. Padahal nggak ada. Iya nggak? Jadi bukan Anda aja teman-teman yang melakukan terkadang pinjaman-pinjaman seperti itu ya dengan manipulasi slip gaji. Ada yang manipulasi slip gaji. Kalau nggak ada aman lah, nggak usah baper juga teman-temanku ya. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap mudah-mudahan, kan kemarin kita sudah dikagetkan tuh dengan kemunduran petinggi-petinggi OJK. Saya berharap Bapak Presiden lebih serius lagi dalam hal ini, apalagi menduduki posisi utama di otoritas jasa keuangan. Ya kan? Sekalian juga petinggi dari Bank Indonesia juga kan sudah berganti juga tuh. Ya nggak sih? Ini kan hebat ini. Mudah-mudahan nanti di OJK jangan wajah baru lagi. Walaupun sekarang pengganti jabatan sementara masih digantikan oleh orang lama, oleh Mbak Kiki, nggak ada masalah juga sementara gitu ya. Daripada kalau kosong, benar-benaran kosong, nanti pinjol semena-mena habis. Kalau sekarang kan pinjol masih terkontrol tuh. Walaupun mereka melakukan pengancaman, tapi mereka tidak berani juga menyebutkan nama aplikasi. Kan masih rem mereka. Masih direm. Ya nggak sih? Tapi kalau nanti misalnya ini kosong jabatan, otomatis orang sibuk untuk ngurus urusan internal di dalam OJK, akhirnya perbankan jadi kacau. Makanya jabatan itu nggak boleh kosong juga. Tapi nanti kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden. Seperti apa bagusnya, dan Menteri Keuangan juga dari pihak-pihak yang terkait. Seperti apa nih, dari DPR pun juga sudah bisa untuk memanggil OJK. Ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba mundur? Kalau sahamnya anjlok dan ada persoalan soal ekonomi dan segala macam, ya ini bukan berarti harus mundur juga. Ini kan masih bisa dihadapi dengan kepala dingin, tidak dengan cara emosional. Kalau secara emosional ya seperti ini, ya enggak? Bukan di negara aja yang merasakan, rakyat pun juga merasakan gitu loh. Tapi saya rasa ada gejolak yang lebih besar daripada ini. Ya, ada intervensi yang lebih jauh daripada ini. Sehingga bos OJK beserta jajaran ke bawah banyak yang mengundurkan diri bersamaan dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi kan agak bingung kita ya, ada apa? Atau misalnya, ini asumsi ya teman-teman, ini asumsi bukan faktanya ya.
asumsi. Atau misalnya, kau kalau nggak mundur, ada yang akan aku bongkar. Nah, kan kita nggak tahu di balik layar itu ya, tapi ya sama-sama kita lihat kan film ini baru dimulai teman-teman. Baru dimulai, apa ending akhirnya nanti? Ya nggak sih? Pasti akan diliput, walaupun yang dapat 10, yang diliput paling 5 gitu loh. 5 lagi disembunyikan, tapi sepandai-pandai menutupi, dia akan terbongkar juga. Nah, kita alhamdulillah teman-teman, bos pinjol sudah ditersangkakan, bos pinjol sudah ditangkap. Kita berharap akan banyak bos-bos pinjol lainnya yang juga akan ditersangkakan dan ditahan juga. Karena rasa saya juga banyak hal-hal yang tidak baik. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.